Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas 11 MIPA 2 akan mempraktikkan penerapan resonansi. Sebelum itu, perkenalkan saya Alia Syafira Ramadhani. Selanjutnya ada Elsa Marampa, selanjutnya ada Raditya Pradana, dan yang terakhir ada Arifat Quratul Aini. Selanjutnya, kami akan mempraktikkan penerapan resonansi dari gelas kaca. Baik, di depan saya ada 4 gelas. Gelas yang pertama berisi full air, gelas yang kedua berisi 3/4 air, gelas ketiga berisi 1/2 air, dan gelas yang keempat berisi 1/4 air. Dan kita masuk ke langkah-langkahnya. Yang pertama, kita masukkan 3 ruas jaring ke dalam gelas, kemudian diaduk secara perlahan, lalu kita memutar di atas bibir gelas secara perlahan. Kemudian dilakukan ke seluruh gelas. Pada percobaan pertama, kita telah lihat dan dengar bahwa gelas yang berisi full air akan menghasilkan suara yang lemah dan berat. Pada percobaan kedua, gelas yang berisi 3/4 air akan menghasilkan suara sedikit lebih nyaring daripada gelas pertama. Pada percobaan ketiga yang gelas berisi 1/2 air akan menghasilkan suara yang jelas dan lebih nyaring dari gelas kedua dan pertama. Pada percobaan keempat, gelas yang berisi 1/4 air akan menghasilkan suara yang lebih besar daripada 3 percobaan tersebut. Mengapa demikian? Pada percobaan pertama, suara yang dihasilkan lemah dan berat. Karena pada percobaan pertama berisi full air dan tidak terdapat kolom udara. Karena itulah suara yang dihasilkan lemah dan berat. Pada percobaan kedua, mengapa suara yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan pertama? Karena pada percobaan kedua terdapat 3/4 air dan terdapat kolom udara. Karena itulah suara yang dihasilkan sedikit lebih nyaring daripada percobaan yang pertama. Pada percobaan yang ketiga, mengapa suaranya lebih nyaring daripada gelas yang kedua dan yang pertama? Karena pada percobaan ketiga terisi oleh 1/2 air dan terdapat kolom udara yang lebih besar daripada gelas yang kedua dan yang pertama. Karena itulah suara yang dihasilkan lebih nyaring daripada gelas yang kedua dan yang pertama. Mengapa pada percobaan keempat suara yang dihasilkan lebih nyaring dan jelas daripada ketiga percobaan tersebut? Karena pada gelas keempat ini terisi oleh 1/4 air dan kolom udaranya lebih besar dari ketiga percobaan tersebut. Karena itulah suara yang dihasilkan lebih nyaring dan jelas. Tadi sudah dijelaskan jika sumber getarannya berasal dari gelas yang disentuh. Gelas disentuh supaya menghasilkan bunyi. Peristiwa yang dialami oleh udara dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Jadi yang ikut bergetar adalah udara yang tidak ada di dalam gelas tersebut. Dalam gelas memiliki jumlah air yang berkurang di setiap gelasnya. Nah, tujuan dari mengurangkan air adalah untuk memperbesar kolom udara. Nah, itulah yang mempengaruhi lemahnya atau nyaring tidaknya bunyi yang dihasilkan. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi. Yang ikut bergetar apa sih? Yang ikut bergetar adalah udara yang ada pada gelas itu. Sumber bunyinya adalah gelas yang disentuh. Jadi, peristiwa resonansi pada gelas kaca sudah kita buktikan. Kesimpulan, peristiwa yang dialami oleh udara di dalam kolom udara itulah yang menghasilkan bunyi. Maka dari itu, kolom udara mempengaruhi besar atau kecilnya frekuensi bunyi yang dihasilkan. Semakin besar kolom udara, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin besar dan nyaring. Sebaliknya, semakin kecil kolom udara yang ada, maka frekuensi bunyi yang dihasilkan akan semakin lemah dan berat.